Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari faedah-faedah dari hadis-hadis pilihan, al-fawaid min al-ahadits al-muntakhabah, di mana kita akan membahas pada kesempatan ini adalah sebuah hadis qudsi yang berkaitan dengan keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Anas bin Malik, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian, selama kalian itu memohon kepadaku, selama kalian itu berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulangi, wahai sekalian anak Adam, selama kalian itu terus minta kepadaku, selama kalian itu terus berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit, ya, seandainya kalian memiliki dosa setinggi langit, lau balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani, kemudian kalian pun minta ampun, ya, kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku pun akan mengampuni dan aku tidak peduli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha al-maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kalian mendatangiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi dibawa oleh seorang di hari kiamat, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, namun kalian ketika berjumpa kepadaku, ya, berjumpa denganku di akhirat dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan dari dosa-dosa itu tidak ada dosa syirik, la ataituka biqurabihal maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa pengampunan, ya, sepenuh bumi pula. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Ya, di antaranya yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan, ya, seorang untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berharap dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa putus asa.
Jangan pernah kita merasa pesimis, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, yang artinya sesungguhnya rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Maka ya sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam hadis ini. Wahai anak Adam, selama engkau memohon kepadaku, selama engkau mengharapkan ya rahmat dariku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Kemudian juga faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan, ya ingat bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni segala dosa. Makanya dalam hadis ini Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu menjulang tingginya sampai ke langit, ya, kemudian kau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Subhanallah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kaitan dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang sudah banyak melakukan dosa, sudah banyak melakukan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni segala dosa. Ya, jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap seperti pada poin pertama tadi. Ya, tentunya harapan di sini juga dibarengi dengan rasa takut. Itu al-khauf dan ar-raja. Ya. Jadi kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni segala dosa. Selama nyawa belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, maka pintu taubat itu senantiasa terbuka. Ya, senantiasa terbuka lebar bagi kita yang penuh dengan dosa ini. Maka jangan pernah merasa putus asa. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita menunda-nunda taubat tentunya. Ya. Ketika melakukan dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa. Segera minta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganti keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam surah Al-Furqan lebih dahsyat lagi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kaitan dengan orang-orang yang bertaubat setelah melakukan dosa. Allah berfirman, ulaika alladzi yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan rubah, akan ganti keburukan-keburukan yang mereka lakukan menjadi kebaikan-kebaikan. Jadi subhanallah. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat besar kepada hamba-hambanya. Ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat besar menunggu kita. Maka jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Ya, bahwasanya seorang yang
wafat mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan masuk ke dalam surga. Sekaligus juga ya, hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang bahayanya syirik. Nah, dalam bagian terakhir dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dari dosa-dosa itu tidak ada dosa syirik. Nah, ini menunjukkan bahayanya syirik. Ya. Jadi orang meninggal bawa dosa, dia mungkin belum bertaubat, tapi dari dosa-dosanya itu tidak ada dosa syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ataituka biqurabihal maghfirah. Maka aku pun akan datang kepadamu dengan membawa dosa afwan, dengan membawa pengampunan sepenuh bumi pula. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahayanya syirik. Jadi orang kalau sudah mati dalam keadaan berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan belum sempat bertaubat darinya, maka tidak ada harapan bagi dia untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillah ya, bisa-bisa dia akan kekal dan diharamkan bagi dia surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, Allah haramkan bagi mereka surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan sungguh tidak akan ada yang bisa menolong, tidak akan ada yang bisa menolong orang-orang yang berbuat syirik ketika mati dalam kesyirikan tersebut. Maka oleh karena itu, ikhwani al-a'izzah, dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, yang paling wajib kita jauhi pertama adalah syirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, firman Allah dalam surah Luqman. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim, karena ini adalah zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi syirik itu sesuatu yang sangat berbahaya, akan menjadikan seorang rugi dunia dan di akhirat. Nah, sebaliknya, ketika seseorang mati dalam keadaan bertauhid, walaupun mungkin dia banyak dosa, maka di akhirat nanti ada dua kemungkinan. Cuman yang pasti, orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, itu pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah kalau dia banyak dosa, dia akan mampir di neraka, ataukah langsung masuk surga? Nah, itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang meninggal, dia banyak dosa-dosa yang dia bawa, tapi dari dosa-dosanya tidak ada dosa syirik. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan ampuni dia sehingga dia langsung masuk surga. Atau kemungkinan yang kedua, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan dulu dia dari dosa dengan dimasukkan ke dalam neraka. Namun kemudian pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang-orang seperti inilah yang akan menjadi penghuni terakhir surga. Nah, maka oleh karena itu, ya, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita selain kita meninggalkan dosa syirik, kita juga berusaha meninggalkan dosa-dosa selain syirik. Ya, dari maksiat-maksiat, baik itu dosa besar seperti naudzubillah berzina, mencuri, ya, makan harta riba, membunuh dan seterusnya, tentunya wajib kita hindari. Ya, begitu pula dengan dosa-dosa lisan dan seterusnya, kita berusaha menghindari semuanya selain kita menghindari dosa syirik. Ya, dosa syirik kita hindari, dosa-dosa yang lainnya juga kita berusaha hindari.
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan supaya kita tidak mampir nanti di neraka begitu. Supaya kita bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harapan dari setiap muslim. Nah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang mungkin kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.